الكبرى وفاطمة الزهراء سادونا في الدنيا موجونا في الأخرى في خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي وخاب المؤمل وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ومرسل. المرء لم يخلق سعيدا من الأزل قد خاب من ربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Surat Al-Baqarah 994. Sekarang 95. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدن أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه أي من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh, pengurus yang ulun hormati segenap jamaah, Bapak Ibu,
yang sama-sama hadir pada subuh hari ini yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur Allah berikan kesempatan guna bisa menjalankan ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah. Semoga Allah dengan apa yang sudah kita lakukan, baik yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabul dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruakan kepada baginda alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, para tabi'in, terlebih kepada kita yang mudahan kita pun khusus hanya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Suratul Baqarah 94. Ini perasaan sudah nih ya, tapi nggak apa-apa, ulas dikit. Ini masih menjelaskan tentang kecenderungannya orang-orang Yahudi dan juga Nasara terhadap duniawi. Sehingga pada akhir ayat kemarin tuh mereka menyebutkan bahwa negeri akhirat atau surga itu diklaim oleh mereka bahwa surga itu milik dia. Kalau yang lain itu hengkang sudah. Kita barataan kemana kira-kira? Karena buktinya kata mereka menyebutkan bahwa mereka ini berhak untuk masuk dalam surga, bahkan surga itu milik mereka. Tapi ini dibantah sebetulnya. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kanat lakumud darul akhirah wallahu alam bihaqiqatil murad. Qul, katakan ya Muhammad, in kanat lakumud darul akhirah, jika keadaan darul akhirah itu lakum untuk kalian indallahi yang ada di sisi Allah itu khalisatan khusus min dunin nas, bukan untuk orang lain, fatamannawul mauta, harapkanlah oleh kalian al mauta, mati, in kuntum shadiqin, jika kalian orang yang benar. Walai yatamannauhu, dan tidak akan mengharapkan semua mereka itu semua kepada mati abadan selamanya. Dengan apa? Bima qaddamat aydihim, disebabkan karena ada perbuatan yang diperbuat oleh tangan mereka. Wallahu, dan Allah alimun maha mengetahui bil zalimin, dengan orang-orang yang aniaya. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang disebutkan oleh mereka ini sebetulnya tidak cocok. Yang mana mereka menyebutkan bahwa negeri akhirat itu milik mereka, surga itu milik mereka, yang lain tidak berhak. Nah, ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Qul, katakan ya Muhammad, in kanat lakumud darul akhirah, jika negeri akhirat, surga maksudnya, jika surga itu milik mereka yang ada di sisi Allah itu khalisatan, khusus gitu, min dunin nas, bukan untuk orang lain, fatamannawul mauta, harapkan aja mati. Kalau memang negeri akhirat, surga itu milik kalian, kata Allah, ayo coba pengen mati gitu. Karena untuk menggapai negeri akhirat kan mati dulu, mau tidak mau harus mati dulu kan. Kalau memang kalian orang yang benar, in kuntum shadiqin, ayat harapkan mati gitu. Sebab negeri akhirat itu akan bisa dimasuki kalau sudah mati. Nah, ini kan memberikan tantangan, jika mereka benar pengakuan seperti itu, ayo mati semua. Tapi kan nggak mungkin. Makanya kata Allah, walai yatamannauhu abadan, tidak akan mungkin mereka mengharapkan mati selamanya. Selamanya mereka nggak mungkin mengharapkan mati. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, disebabkan dengan apa yang sudah diperbuat oleh mereka.
Sebetulnya mereka sadar dengan apa yang mereka selama ini lakukan, sehingga kalau disuruh mati pasti dia akan kena. Padahal Allah wallahu alimum bizzalimin. Allah tahu dengan kelakuan orang yang zalim itu. Bahkan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking tidak mau hidup, tidak mau matinya mereka nih, ketika di alam dunianya hidupnya tamak. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Kata Allah, wala tajidannahum, sungguh engkau akan menjumpai mereka ya Muhammad, maksudnya ke situ, ahrasan nas, manusia yang paling tamak-tamaknya manusia, ala hayatin, terhadap kehidupan duniawi, bahkan minal ladzina asyraku, ketimbang orang-orang yang musyrik. Siapa maksudnya? Orang Yahudi. Engkau akan menemukan orang Yahudi ini orang yang paling tamak urusan duniawi. Enggak cukup mereka itu. Kenapa mereka paling tamak seperti itu? Karena kan di awal-awalan sudah disebutkan bahwa mereka ini dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah, gitu kan. Maskanah ini adalah sifat statis yang ditempelkan oleh Allah, dicokolkan oleh Allah ke dalam hatinya. Sehingga walaupun hidupnya itu kaya, bergelimbangan harta, tapi di dalam dirinya tetap saja merasa kurang, merasa miskin gitu. Dan itulah yang dicokolkan oleh Allah kepada hatinya orang Yahudi. Walaupun sudah bergelimbangan, bahkan negaranya pun mungkin sekarang ini sudah canggih sedemikian rupa, tapi tetap saja mereka itu di dalam hatinya dicokolkan sifat kemiskinan. Sehingga sampai kiamat pun itu merasa miskin aja dia. Nah inilah yang disebutkan ahrasan nas itu. Jadi akhirnya tamak, menginginkan sesuatu yang ada di orang, dan itu terbukti kan. Dia sebar kemana-mana ekonominya, dia sebar produknya, bahkan dia sendiri tidak pernah makan produknya, tapi disebar. Untuk apa? Menghasilkan laba. Dia ambil segala apa yang ada di negara orang, ketika tidak bisa diserangnya, dihabiskannya, dihancurkannya. Yang penting hasil alam dia keruk. Itu ahrasan nas itu. Ya walaupun bukan dia sendiri yang negara sekarang ini, kita ketahui lah. Walaupun tidak di satu negara diamnya kan, tapi kan dia punya cabang di mana-mana, punya sekutu di mana-mana. Dan ini lebih tamaknya itu lebih tamak daripada orang musyrik. Orang musyrik memang tamak itu, tapi tidak setamak mereka. Bahkan saking tamaknya mereka itu tidak mau mati, sehingga mengharapkan dalam hidupnya itu pengen umur panjang. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Ya waddu ahaduhum. Ya waddu itu dari bahasa kita itu kecintaan gitu. Atau dengan kata lain menginginkan. Ya waddu ahaduhum. Mereka itu menginginkan, mengharapkan. Setiap orang yang dari golongan Yahudi itu mengharapkan ayyu ammaru alfasanah, agar diberikan hidup umurnya 1000 tahun. Pengen umurnya 1000 tahun. Berarti saking gak mau mati kan? Bahkan konon sekarang ini mereka ini lagi mengembangkan satu obat, satu makanan atau satu apalah yang diteliti oleh dokter-dokter mereka untuk menjadikan mereka panjang umur. Obat apa yang harus dimakan, dia persiapkan. Padahal kalau umur manusia itu nggak bisa dihitungkan juga, karena dinda-nda juga umur manusia itu disesuaikan dengan umur nabinya. Jadi kalau nabinya panjang, ya umatnya pun panjang. Nabi Nuh alaihissalam panjang tuh, hampir 1000 tahun tuh Nabi Nuh. Umatnya pun lawas-lawas. Kaum Ad,
lawas-lawas. Nabi Musa juga 120 tahun. Umatnya pun Bani Israel lawas-lawas, 100-an. Nah, sementara kita pertengahan kalau kita. Terlalu lawas tidak, terlalu sebentar juga enggak. Sesuai dengan umur nabinya. Nabi kita berapa? 63 kan? 63. Makanya kata Nabi, wa umuru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Ya kalau di sini ada yang sudah 80? Belum ada. Belum ada. 79? 70 ada. 70 ada ya? Oh ada, alhamdulillah. Oh iya, kesepuhan kita ya. Tapi kan masih ada 70-nya. Masih ada 70-nya, Bang. Tapi yang jelas umur Nabi kita adalah 63. Jadi kalau yang sudah umur 62 11 bulan, nah sebulan bulan lagi. Siap-siap. Jadi memang tidak jauh dari situ. Dan itu kan terbukti umat Nabi Muhammad itu dari sekian ribu itu yang ratusan tahun itu ya berapa orang aja dari sekian ribu tuh jarang sekali kan, jarang sekali. Bahkan umat Nabi Muhammad itu paling kebanyakan sekarang 50, 40, 60 itu sudah balik sudah. Kenapa digitukan umat Nabi Muhammad? Supaya kalau seandainya kalau dia itu bertakwa bagus saja, sebentar pun ketakwaan itu akan menghantarkan dia jadi mulia. Cuman yang di backup itu ketika jadi anak yang durhaka, ketika jadi umat yang maksiatnya kebanyakan kan tidak terlalu lawas tuh. Coba kalau jadi umatnya durhaka, maksiat melulu, umur panjang, repot nanti di akhirat. Tapi kalau umurnya pendek kan sebentar tuh. Dia maksiat terus-terusan, tapi umurnya oleh Allah dipendekin, 40 tahun sudah balik. Kan lumayan sedikit tuh berapa tahun nanti dihajarnya tuh. Alhamdulillah mendalik memang itu. Tapi kan nggak lama. Nggak lama. Coba kalau ratusan tahun, repotnya kayak Bani Israel tuh. Sudah hidup lawas tapi durhaka terus kan akhirnya. Allah sendiri menyebutkan waba'u bighadabin minallah. Kembali lagi mereka dengan kebencian dari Allah. Sampai nggak ada beresnya akhirnya gitu. Itu akibat terlalu lawas, Bang. Expire. Terlalu lawas. Nah, sementara mereka menginginkan umurnya 1000 tahun. Padahal kata Allah, "Wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar." Wa ma huwa tidaklah dia masing-masing dari mereka itu bimuzahzihihi bisa menjauhi, menghindar dari siksa Allah. Ayu ammar walaupun umurnya panjang. Mau sepanjang apapun umurnya tetap saja nggak bakal bisa menghindar. Lu mau kemana kata Allah? Gue kejar lo harus umur 1000 tahun ke 2000 tahun ke pasti ketemu tuh dengan siksaan itu. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat bima ya'malun. Ada yang menyebutkan bima ta'malun, bima ya'malun. Kalau bima ya'malun dengan apa yang mereka lakukan. Kalau bima ta'malun dengan apa yang engkau lakukan. Semuanya akan terlihat, semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang yang pada waktu itu Yahudi ini sebetulnya dengan Nasara dan musyrikin. Mereka ini berbondong-bondong memusuhi Jibril. Oh, jangankan Nabi kan, Jibril aja dimusuhi deh. Luar biasa. Kalau di Indonesia dijadikan kawan Jibril tuh. Jadikan kawan Jibril. Ada yang ngaku jadi Jibril ya. Oh, ini dimusuhi nih. Ayat ini turun berdasarkan sababun nuzulnya itu, pertama ada yang namanya Ibnu Suraya.
Ibnu Soraya ini orang Yahudi. Bahkan golongan dia ini terbilang jadi pendeta sebetulnya. Ada yang menyebutkan Ibnu Soraya ini bertanya kepada baginda Nabi, ada yang menyebutkan kepada Sayyidina Umar. Tapi lihatin secara pertanyaannya ini kayaknya kepada Sayyidina Umar. Kalau ke Nabi nggak mungkin begini pertanyaan. Nah ketika itu Sayyidina Umar datang mau lewat ke situ. Dengan maksud Sayyidina Umar itu akan memberitahukan tentang sifatan Nabi Muhammad yang ada di kitab mereka nih. Karena Sayyidina Umar sudah masuk Muslim pada waktu itu. Lalu dengan bangganya dia datang kepada kelompok mereka ingin memberitahukan sifatan Nabi Muhammad. Nah setelah datang ke situ kata mereka, ya Umar, laqad ahbabnaka, sungguh kami ini mencintai engkau ya Umar. Kata Sayyidina Umar, wallahi ma ahabbukum, aku tidak mencintai kalian. Demi Allah. Mereka mencintai Umar, kata Sayyidina Umar, aku tidak cinta dengan kalian. Lalu kata Sayyidina Umar, aku datang kemari pengen membuka wacana pandangan kalian tentang urusan Nabi Muhammad. Bagaimana menurut pandangan kalian tentang Nabi Muhammad di dalam kitab itu? Lalu Ibnu Soraya berkata, begini aja dah Umar, kata, siapa sih yang mendatangkan wahyu ke Nabi Muhammad tuh? Oh, kalau masalah itu yang datangin adalah Jibril. Yang datangkan wahyu itu adalah namanya Jibril alaihissalam. Kata Ibnu Soraya, wah, kalau seandainya yang datangkan itu Mikail, aku pasti iman dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau datanginnya itu Jibril, aku nggak mau dah. Loh, kok bisa begitu? Lantaran Jibril itu kadang-kadang suka nurunin siksa. Kalau Jibril itu nggak pernah nurunin damai. Kalau Mikail nurunkan perdamaian, nurunkan rezeki. Pokoknya yang adem-adem dah. Kalau Mikail yang nyampaikan wahyu, aku akan iman dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau Jibril yang nyampaikan, enggak. Kan musuh ini marah dengan Jibril nih. Kenapa mereka bilang begitu? Lantaran memang terjadi ya. Apa yang terjadi selama ini siksa terhadap Bani Israel itu kan yang nurunkan kan Jibril tuh. Yang membalikkan kaum Ad, Jibril. Terus yang menghancurkan kaum Samud itu Jibril. Yang nurunkan Ta'un pun juga Jibril itu. Jadi memang tugasnya. Tapi mereka nggak suka gitu Jibril itu. Akhirnya mereka berkata, kalau seandainya Mikail yang menurunkan wahyu, aku akan iman. Tapi kalau Jibril yang menurunkan, aku nggak bakal iman. Kan ini nantang nih. Maka karena mereka ini berbuat seperti itu, akhirnya dilaporkanlah ke Rasulullah. Sayyidina Umar, ya Rasulullah, mereka berkata begini. Menang Nabi itu. Lalu turunlah ayat ini. Kata Allah, qul, katakan ya Muhammad, lahum kepada mereka maksudnya. Man kana aduwwan li Jibril, siapa orang yang memusuhi Jibril, fa innahu, sesungguhnya Jibril itu nazzalahu, menurunkan Quran ala qalbika, terhadap hati engkau ya Muhammad, biidznillah, itu atas dasar perintahan Allah. Jibril itu musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan dengan apa yang ada di hadapan, artinya di hadapan kitab mereka. Bahkan wahudaan, memberikan petunjuk dari kesesatan, wa busyra, dan memberikan kabar gembira bil mukminin, terhadap lil mukminin, terhadap orang mukmin. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini adalah pembelaan Jibril berarti. Jibril itu turun kepada dunia atau menyampaikan wahyu itu berdasarkan perintahan, bukan berdasarkan pribadi. Jadi apa yang disangkakan oleh mereka selama ini terhadap Jibril, bahwa Jibril itu sadis, menurunkan siksa, membentak manusia, gitu kan? Itu kan Jibril waktu itu. Itu semua karena biqadarillah, Allah yang berkehendak. Bukan keinginan Jibril sendiri gitu. Jibril itu bahasa kayak bahasa Arab ya Jibril itu. Padahal ini ajami Jibril itu. Isim ajami. Satu nama untuk kepala malaikat.
pimpinan malaikat itu namanya Jibril. Tapi tidak bisa dimustaq Jibril itu. Malaikat itu. Walaupun ada yang menyebutkan malaikat itu dari Jabarut, alamul asrar, satu nama alam rahasia. Tapi yang jelas kalau dalam bahasa Ibrani itu Jibril itu dari dua kata. Jabaro dari il. Jabaro itu artinya hamba. Kalau il itu adalah Allah. Malaikat itu beda-beda nama gitu, tapi maknanya sama. Jibril, Mikail, Asrafil, Azrail, Munkar, Nakir. Tapi namanya hamba Allah juga sama. Yang il itu adalah bahasa Ibrani itu Allah namanya. Jabroil. Makanya dalam bahasa qiraat itu bukan Jibril saja, bisa dibaca Jibrilun, Jabroilun, bisa Jabroil gitu. Itu cara bacaan. Jadi pemaknaan Jibril itu adalah hamba Allah. Jibril. Dan Jibril itu turun ke alam dunia, menurunkan wahyu, menurunkan Quran, menurunkan kitab Jawur. Itu semua adalah karena biidznillah. Bukan karena kehendak Jibril saja. Bahkan ala qalbika biidznillah. Menurunkan Quran terhadap hati engkau ya Muhammad biidznillah. Bi'itibari dengan kalimat ala kan. Ala biidznillah. Ala itu kan Arab kasar. Pakai kalimat ala ini memberikan isyarah akan ketetapan hati Nabi Muhammad dengan Quran. Yang kedua, wal insibahu, tercurahnya Quran kepada hati Nabi Muhammad, bahkan rusuhu, nancapnya itu Quran dengan hati Nabi Muhammad. Itu disebutkan kalimat ala. Karena sesuatu itu bila mana terjadi dari atas ke bawah itu biasanya nancep gitu. Nancep. Nancepnya itu kuat. Sehingga disebutkan kalimat ala qalbika itu kuatnya Quran di dalam hati Nabi Muhammad itu seperti nancepnya sesuatu kepada tanah itu dari atas ke bawah. Ini biidznillah. Berarti biidznillah itu memberikan isyarat bahwa yang dimaksudkan itu adalah perintahan, bukan ilmu saja. Jadi atas perintahan Allah. Yang mana apa yang diturunkan itu musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan dengan apa yang ada di hadapannya. Bahkan yang diturunkan oleh Jibril itu wahudan, memberikan petunjuk daripada kesesatan. Bahkan wabusyra, memberikan kabar gembira dengan surga lil mukminin, bagi orang yang beriman. Di mana letak salahnya Jibril gitu? Apa yang salah dengan Jibril itu sampai mereka enggak suka dengan Jibril? Makanya karena mereka ini tidak suka dengan Jibril diancam oleh Allah. Mangkana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikaila fa innallaha aduwwul lil kafirin. Kata Allah, siapa orang yang memusuhi Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa rusulihi, dan utusan-utusannya, wa jibrila, dan memusuhi Jibril, wa mikail, dan memusuhi Mikail, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, aduwwun, musuh, lil kafirin, bagi orang yang kafir. Artinya Allah yang memusuhi mereka. Pertama kan disebutkan kalimat Allahnya dulu. Mangkana aduwwul lillah. Allah sebutkan dulu Allahnya. Kenapa? Li'annahu musi'ul lil asya. Karena Allah yang menjadikan sesuatu. Allah yang menciptakan segala-galanya. Allah sebutin dulu. Lalu yang kedua, malaikat. Wa malaikatihi. Karena malaikat ini adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah. Lalu yang ketiga, wa rusulihi. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasulnya. Karena malaikat membawa risalah yang ditujukan kepada rasulnya. Makanya tersusun. Dan yang membawa itu siapa? Jibril. Kenapa disebutkan kalimat Jibril ini khusus? Padahal kalimat malaikatihi pun juga Jibril sudah termasuk di dalamnya. Wa Mikail juga sama. Ini kan malaikat yang sudah termasuk di dalamnya.
Tapi disebut kembali oleh Allah, wa Jibril wa Mikail, khusus gitu. Karena ini adalah ziyadatun fit tasni'. Ini memberikan akan tambah-tambahnya keburukan terhadap mereka yang memusuhi itu Jibril. Jadi artinya Allah memberitahukan kepada mereka, kenapa kalian membenci Jibril, kenapa membenci Mikail gitu. Padahal itu Jibril dengan Mikail adalah malaikat-malaikat juga, yang sama tugasnya menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu. Jadi tambah-tambah keburukan ini, tambah-tambah membongkar kejelekan mereka gitu. Karena kalau disebutkan malaikat saja, siapa orang yang memusuhi Allah, siapa orang yang memusuhi malaikat, malaikat yang mana ini gitu. Karena malaikat banyak, tapi disebutkan oleh Allah Jibrilnya, berarti yang dituju oleh Allah itu adalah Jibrilnya. Siapa orang yang memusuhi Jibril, siapa orang yang memusuhi Mikail, berarti Allah lah yang akan memusuhi mereka. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Jadi urusannya berabe bang. Berabe. Jadi urusan dengan kekasih Allah tuh Allah sendiri yang turun tangan. Bahkan bukan hanya Jibril saja kan, aulia-aulia Allahnya pun juga begitu kan. Dalam satu hadis itu disebutkan, ada yang menyebutkan yang ketika orang itu memusuhi kekasih kami, maka seolah-olah dia menabuh genderang perang dengan aku katanya. Apa tuh hadisnya tuh? Lupa lagi saya. Man ada waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi akan waliku, kata Allah, maka berarti dia telah menempuh gedang perang dengan aku. Ini wali ini, kekasih Allah, bukan nabi. Lalu kita musuhi dia, tidak suka dengan wali itu, maka seolah-olah dia menempuh gedang perang dengan Allah. Apalagi ini Jibril gitu. Ini bukan menabuh gendang perang lagi ini, langsung perang ini, nggak perlu tabuh-tabuh lagi gitu. Ini kan bahaya. Makanya jangan berani-berani dah. Apalagi yang ketidaksukaannya ini, yang selalu menurunkan wahyu, menurunkan rezeki, menurunkan rahmat dari Allah kan. Ini bahaya sekali. Kemudian وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا, kata Allah, sungguh kami telah menurunkan ilaika kepada engkau ya Muhammad ayatim bayyinat, tanda-tanda yang jelas, ayat-ayat yang jelas. Ini ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah menolak ya dengan ucapan Ibnu Suraya tadi itu. Penolakan kepada Ibnu Suraya yang menyebutkan bahwa kalau seandainya yang nurunkan wahyu itu adalah Mikail, aku akan iman. Tapi kalau yang nurunkan itu adalah Jibril, aku enggak mau. Nah, ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sungguh kami telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad ayatim bayyinat, ayat-ayat yang jelas, tanda-tanda yang terang benderang. Lalu kenapa Ibnu Suraya menolak dengan apa yang didatangkan itu? Berarti wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidaklah dia itu menjadi kufur dengan ayat-ayat yang jelas tadi illal fasiqun, kecuali berarti dia fasik, kafir berarti. Ay kafaru biha gitu. Fasik itu kafir dengan ayat Allah. Berarti tidaklah dia itu menolak dengan keberadaan Jibril, berarti dia kafir gitu. Walaupun Ibnu Suraya ini adalah pendeta. Karena menolak dengan apa yang diturunkan itu. Padahal yang diturunkan oleh Jibril itu adalah ayat Allah. Berarti kan secara tidak langsung menolak hukum Quran, menolak ayat Quran, kafir hukumnya gitu. Jadi simpel.
Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Awa kullama ahadu, apakah tiap-tiap mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, ahdan dengan satu perjanjian akan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah Nabi Muhammad datang, nabadahu, mereka buang tuh perjanjian tuh. Fariqum minhum, segolongan dari mereka itu membuang itu perjanjian. Setiap kali gitu. Orang-orang yang musyrik membuang perjanjian itu. Ketika Nabi Muhammadnya ada, Nabi Muhammadnya datang, mereka itu keluar tuh dari perjanjian itu. Padahal sebelumnya mereka itu kan pernah berjanji bahwa kalau seandainya datang Nabi Muhammad akan iman dengan Nabi Muhammad. Bahkan janji mereka alla yu'awinu alaihil musyrikin. Mereka tidak akan menolong orang-orang yang bersekongkol dengan musyrik. Itu perjanjian mereka. Tapi buktinya setelah Nabi datang itu, mereka nabadahu fariqum minhum. Segolongan dari mereka itu malah membuang dengan apa yang ada itu. Bahkan bal, ini idrob intiqal, dibalik berarti, bahkan kata Allah, aksaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka itu tidak beriman. Saking banyaknya itu, bal aksaruhum la yu'minun, kebanyakan dari mereka tidak mau iman. Sedikit sekali gitu dari Yahudi itu mau iman. Ketika datang baginda Nabi Muhammad SAW itu ada beberapa orang aja yang iman, seperti Ibnu Salam, Waraqah bin Naufal, itu aja yang iman. Selebihnya kafir aja. Padahal bukti-bukti sudah ada di tangan mereka. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah. Walamma ja'ahum, setelah datang kepada mereka rasulun, utusan, maksudnya Nabi Muhammad, min 'indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad datang nih. Musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan dengan apa yang ada di mereka. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Nabadha, maka membuang siapa fariqun, segolongan, minal ladzina, dari orang-orang utul kitab, yang diberi kitab. Orang yang diberikan kitab itu, yang pernah membaca kitab Taurat, membaca kitab Zabur, bahkan yang membaca kitab Injil, itu ketika datang Nabi Muhammad, dibuangnya itu kitab. Padahal yang dibuang oleh mereka itu adalah kitab Allah. Wara'a zuhurihim. Yang dibuang itu adalah kitab Allah, dibuang ke belakang mereka. Artinya tidak dipakai. Seolah-olah membuang kitab gitu itu. Bahkan disebutkan ada di sini itu kitab Taurat yang dibuang oleh mereka. Padahal mereka sudah pegang nih. Sudah baca. Sudah diajarkan oleh mereka, bahkan sudah dijalankan oleh mereka. Tapi ketika urusan dengan Nabi Muhammad, mereka lemparkan itu. Lam ya'malu bima fiha minal imani bir rusul. Tidak mau mereka mengamalkan dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat itu. Bahkan tidak mau iman dengan Rasulullah. Wara'a dhuhurihim, dilemparkan ke belakang mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu tidak pernah tahu. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah tidak mengetahui gitu. Seolah-olah tidak pernah baca, seolah-olah tidak pernah mendengar apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad itu. Padahal jelas-jelas kok. Makanya sampai sekarang pun, kalau mau jujur mereka itu, pasti semuaan bakal iman dengan Nabi Muhammad. Dan itu terbukti kan? Kalau seorang pendetanya itu mau jujur, dikatakan dalam kitabnya, kan di Eropa sudah mulai itu. Berapa puluh gereja. Dalam satu gereja bisa iman semuanya dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Jujur dalam kitab Jepang. Tapi karena tidak jujur, ditutup-tutupi ya, sampai kiamat pun begitu aja. Tapi akan terbukti itu semua. Akan terbukti. Kalau kita kan ngaji kitab itu dari awal sampai Z kan? Dari A sampai Z gitu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dikaji semuaan, ayat-ayatnya tidak dilupakan satupun, bahkan hurufnya pun tidak dilewati. Kalau kita, kalau mereka coba gitu kan,
Dari mulai ayat A sampai Z kitabnya, bacain gitu. Ada pengajian khusus seperti ini gitu. Pasti umatnya akan lari itu. Karena ada ayat-ayat tertentu yang akan menjelaskan tentang keadaan Nabi Muhammad itu. Tapi kadang-kadang nomor ayatnya ada, tapi ayatnya nggak ada. Kadang-kadang seperti itu. Siapa yang ngomong? Ya itu, pendeta yang masuk Muslim. Ada kitab mereka yang konon nomornya ada, tapi suratnya nggak ada. Kemana itu? Apakah Tuhan lupa bikin ayat? Tidak ada. Dihapuskan. Dihapus. Makanya kan Dr. Waloni itu di penjara sekarang kan. Itu bahaya itu kalau pergi mereka itu. Karena membuka wacana semuaan. Ini bukan main, Bang. Yang masuk Muslim ini bukan orang biasa. Yang mengerti bahasa Ibrani di Indonesia itu, yang mengerti bahasa Ibrani itu 4 yang di sekolahan di Patikan itu. Di antaranya adalah Dr. Waloni. Yang 2 sudah mati, yang 1 sudah stroke. Dr. Waloni yang masih waras. Ini ngerti bahasa Ibrani ini. Makanya dikejar. Kenapa yang ngerti bahasa Ibrani itu dikejar-kejar? Lantaran di dalam bahasa Ibrani itu yang aslinya. Yang apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, itu yang aslinya dengan bahasa Ibrani. Itu. Jadi ini masih hikayat dulu ya. Jadi wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Nanti akan menjelaskan tentang Nabi Sulaiman. Ini Nabi Sulaiman ajib nih. Punya cincin. Punya cincin Nabi Sulaiman nanti. Nah, cukup sudah. Dah jam 6 ya. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan. Kalau ini kan masih ayat hikayat, belum hukum-hukum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا. توسلنا بتعليم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.